Ya, jadi tadi kalau kita bicara ini kan si milenial itu dalam usia atau memang kita bicaranya golongannya penghasilan nih Pak? Ya, saya pikir ya kembali lagi kepada definisinya Pak ya. Kalau dari usia di versi kami Pak, mungkin kita menghitung usia itu sampai dengan maksimal 40 tahun. Untuk milenial ya? Ya. Dan itu banyak Pak di sini milenial? Ya. Saat ini bertumbuh dengan sangat signifikan Pak. Artinya pertumbuhannya sangat positif yang seperti tadi yang saya singgung di awal Pak. Semenjak pandemi itu kita bertumbuh dengan baik sekali. Yang khususnya kalau kita combine dengan harga ya Pak ya. Harga kan kita misalnya katakanlah di bawah 500 juta. Nah ini sudah mulai bertumbuh kurang lebih saat ini di sekitar 6-8% Pak. Ya? Iya. Cukup cerah lah. Cahaya di ujung terowongan itu cukup terang sekali. Cukup gemuk sih Pak ya. Kan 30 sekian persen itu, 30% itu di milenial gitu kan penduduk kita. Ini belum lama ini saya juga diskusi dengan beberapa bank sama developer. Itu ternyata ada Gen Z nih Pak. Ya, ini Gen Z ini katanya mulai masuk sebagai nasabah KPR lah. Dari bank besar gimana Pak? Kemungkinan itu ada nggak? Udah ada belum gitu? Ya. Kami secara terbuka belum melakukan definisi Gen Z itu seperti apa. Dan kita tentunya belum bisa punya satu ukuran berapa besarnya market Gen Z ini. Nah, oleh karena itu komponen Gen Z ini jika ada pun masih kita masukkan dalam bucketnya milenial Pak. Iya, satu bucket itu ya. Satu bucket. Nah, jadi nanti ke depannya ya menarik juga Bapak memberikan sinyal ada Gen Z, ya kita akan analisis dan kita juga akan lihat populasinya berapa banyak. Nah itu terlepas dari apakah itu dibiayai orang tuanya atau enggak itu. Tapi artinya yang dari beberapa bank itu mulai tercatat Pak di usia Gen Z itu. Kita lihat Pak, nanti kita akan lihat populasi sampai di angka tertentu kita akan lakukan data analitik juga Pak. Kira-kira produk apa, pricing apa, solusi apa yang bisa kita sediakan buat teman-teman Gen Z ini Pak. Betul. Nah tadi kayaknya untuk milenial atau Gen Z atau 500 juta ke bawah lah, ini kan bunga rendah itu menarik kan Pak. Apalagi dia baru masuk gitu kan ya, salah satunya ya. Saya malah begini, kemungkinan ada nggak misalkan ada nasabah yang udah KPR di bank lain dengan bunga tertentu, dengan certain rate gitu. Dengan adanya bunga BCA ini semua pindah ke sini Pak, mungkin nggak gitu Pak ya? Secara big numbers ya itu hampir tidak ada Pak. Artinya begitu melihat suku bunga kita sangat menarik, ya sangat kompetitif, mereka berduyun-duyun pindah enggak? Kenapa? Karena kalau kita berbicara KPR itu adalah kita berbicara jangka waktu panjang. Jadi pada saat teman-teman yang sudah mengambil, ya mungkin kita sebut ini adalah nasabah ya existing ya Pak ya. Dia mengambil KPR di bank tetangga. Nah itu sudah mengikat diri dengan kontrak Pak. Ya dengan suku bunga yang sudah di deal, ya mungkin sudah murah atau tidak beda jauh dengan BCA gitu ya Pak ya. Nah pada saat dia mau berduyun-duyun pindah, ini menjadi satu effort tersendiri, baik secara administratif maupun secara komponen biayanya. Karena ada penalti. Ya, dimungkinkan sekali ada penalti sehingga setelah dihitung-hitung waktu dia pindah ke sini membuka satu proses operasional dan administratif lagi ditambah dengan adanya denda, ini mungkin hitungannya tidak jauh beda. Nah, namun untuk nasabah-nasabah tertentu yang selama ini tidak get engaged dengan BCA, melihat suku bunga yang begitu kompetitif, ya sangat dimungkinkan ya banyak sekali yang berduyun-duyun mengambil kesempatan ini untuk mengajukan KPR. Pembeli baru ya? Yes, betul. Kalau pembeli baru KPR ini biasanya lebih banyak KPR-nya atau maksudnya gini. Lebih banyak KPR-nya atau refinancing Pak ya, dari portofolio BCA nih? Sejak pandemi 2020 ya sampai saat ini komposisinya tuh didominasi oleh KPR pembelian. Jadi sangat besar ya, lebih dari 50% ya komposisi portofolio kita untuk yang KPR pembelian ini terjadi. Sebelum itu bukannya refinancing tinggi Pak ya?
Sebelum pandemi, komposisi refinancing itu sangat mendominasi. Nah, sekarang terbalik nih. Jadi ya peta permainannya jadi berubah. Nah, itu yang membuat kita... Ini bank lain juga mesti cari posisi lagi ya. Ya, mungkin masing-masing punya segmen nasabahnya tersendiri, ya punya gimmick tersendiri, punya keunggulan tersendiri. Sampai saya mau papasin lagi. Dulu kan refinancing jadi satu portofolio besar di BCA. Tapi setelah pandemi itu sedikit berbalik gitu, Pak. Jadi pembelian KPR itu lebih tinggi daripada refinancing. Betul, Pak. Di pembelian KPR itu pasar secondary berapa banyak? Dulu kan kita sempat dengar juga nih biasanya sangat banyak bermain di secondary. Nah, saat ini gimana portfolionya, Pak? Ya, kita bersyukur sekali terjadi perimbangan dalam komposisi. Di pembelian itu ya antara pembelian secondary dengan primary itu berimbang 50-50. Kalau begitu 50. Ya, sebelumnya betul persis yang Bapak sampaikan didominasi oleh yang secondary. Dan angkanya cukup besar-besar. Iya, saya juga secondary sempat pakai BESA soalnya. Betul. Nah, begitu masa pandemi 2 atau 2,5 tahun yang lalu ini bergeser, Pak. Dan naiknya sangat signifikan. Apa yang membuat itu bergeser, Pak ya? Atau dari strategi BCA sendiri atau memang marketnya memang seperti itu? Ya. Secara keseluruhan ini adalah ya terjadi karena adanya satu kombinasi ya Pak ya, baik strategi BCA maupun ya tentunya ada polisi-polisi pemerintah yang mendukung. Ya, contohnya ya kalau kita berbicara polisi pemerintah gitu. Ada pelonggaran LTV yang memungkinkan DP menjadi lebih rendah. Kemudian juga ada insentif dari pemerintah pada saat pandemi, betul Pak. Nah, itu men-trigger orang melakukan pembelian. Nah, itu ketika pandemi kan Pak. Tapi kalau itu selesai nanti mungkin nggak portofolio secondary lebih jadi kembali lagi banyak gitu. I'm not sure Pak ya. Ya, tapi saya pikir ya ini akan berlanjut Pak. Ya kenapa? Nah, yang tadi saya bilang ditambah pada saat pandemi itu ya BCA menjadi salah satu bank yang komit, yang konsistensinya amat sangat tinggi untuk membiayain KPR. Kita tidak melakukan satu gerakan perubahan yang sifatnya defensif. Tapi kita tetap keep maintain, bahkan agresif di tengah situasi ini. Nah, komitmen ini sangat penting. Ditambah, ya kita juga hadir, Pak, di tengah-tengah masyarakat, ya dengan pricing yang baik dan event yang sangat agresif. Bapak mungkin masih ingat di tengah pandemi, kita mungkin satu-satunya bank yang tetap melakukan expo. Tapi kita lakukan secara online. Online, betul. Nah, itu satu inisiatif yang menurut saya sangat luar biasa. Artinya teman-teman kita yang punya rumah itu tidak berdiam diri atau frustrasi atau demotivasi. Bagaimana ya saya ingin memenuhi kebutuhan hunian saya. Waktu itu banyak primary, banyak secondary Pak ketika langsung banyak primary Pak. Langsung banyak primary. Sebetulnya kalau dari sisi bank nih Pak ya, sisi bank itu lebih nyaman secondary atau primary ya Pak? Kita melihat ya Pak ya, kalau Bapak tanyakan hal ini, ya tentunya melihat situasi, melihat kondisi, dan melihat partner. Ya, nah saya tidak bisa mengatakan bahwa ini lebih aman di sini atau lebih aman di sini. Dua-duanya punya seni yang berbeda. Nah, contoh Pak, kalau kita bermain di secondary sudah jelas ada kepastian sertifikatnya. Ya, artinya kita hanya melakukan pengecekan ke BPN, ya paling ya legal ya terkait dengan misal waris kita perlu cek lebih detail. Ya, artinya secara sekilas, kita main di secondary saja. Namun fungsi dan peran dari BCA sendiri tidak hanya melakukan penetrasi di pasar secondary. Ya BCA mau enaknya saja, gitu ya, ambil yang aman. Nah, saya pikir ya adanya BCA dari dulu sampai sekarang itu kita selalu menjaga perimbangan. Nah, oleh karena itu saya ingat kita mungkin di tahun 2003 kita mulai masuk di pasar primary. 2003. Ya, kita masuk di pasar primary. Nah, kita belajar. Yang tadi mungkin asumsi kita, wah amannya di secondary nih. Aja gitu ya. Kenapa kita harus bermain di primary? Akhirnya kita belajar, ternyata ada polanya,
ada cara ya risk tolerance dan risk mitigation-nya, yaitu di dua pasar itu di primary juga. Ya, di primary kita harus memilih rekanan yang benar-benar punya komitmen dan konsistensi dalam membangun rumah, menyelesaikan surat menyuratnya, dan kemudian serah terima dengan baik. Maka kita pilih ya di dalam rekanan ini kita petakan ya mana yang DNA-nya sama dengan BCA. Berapa Gitu, developer Pak kalau lebih yang udah kerja sama Ya, saat ini kita lebih dari 1.000 project, Pak. 1.000 project, ya, dengan kurang lebih kalau ngomong name of developers-nya ya mungkin ya lebih dari 500. Ya, developer seluruh Indonesia developer, ya, Pak. Ya. Gitu. Paling banyak tuh di mana Pak coverage-nya? Jabodetabek dan Pulau Jawa, Pak. Jabodetabek, Pulau Jawa. Ya. Berapa persen kurang lebih? 60%? Lebih? Mungkin lebih ya, 65 lebih ya? sampai 68%, Pak. Ya. Dari 65% itu mostly di mana tuh Pak? Di Jakartanya Jabodetabek, Pak. 65% Jabodetabek kan? Ya, dari 65% overall itu ada di Jabodetabek ya, Pak ya. Dominasi lagi. Nah, Jabodetabek nanti kita kerucutkan lagi ya mungkin di beberapa daerah ya kayak Tangerang ya dan beberapa suburb lainnya, Pak. Nah, Pak Welly lihat gimana Pak? Ke depan itu banyak pembeli pasar dari mana nih yang bertumbuh ya? Apakah tetap Jabodetabek Banten lah gitu tetap ya? Tapi lebih kemana tuh? Ya kalau ngomong area ya tetap kita akan ya melihat potensi ada di Jabodetabek ya khususnya daerah Jakarta Barat dan Tangerang sekitarnya. Ya kemudian area beberapa suburb ya misalnya di ya Bekasi, ya kemudian juga di Bogor, ya sudah mulai bertumbuh. On the other hand, Pak, beberapa area lain di kota-kota besar, ya seperti di Surabaya, di suburb-suburbnya juga sudah mulai bertumbuh. Nah ini yang kita tidak boleh ya tidak menyikapi ya jika ada potensi. Nah kami memantau bahwa potensi ada, maka kehadiran BCA harus ada di situ sebagai peran dan wujud penetrasi kita dalam membantu nasabah tercinta kita untuk memenuhi kebutuhan huniannya tadi, Pak. Iya, ini ke depan di range berapa nih, Pak? Ya. Ini teman-teman kita juga mau tahu juga nih ya. Ini kan BCA ini mau masuk ke mana? Tadi kan kita udah tahu semua ya. BCA akan support khususnya untuk yang ya 1 miliar ke bawah lah ya, di 500 jutaan gitu kan. Nah ini kita mau tahu juga ke depan apa memang BCA seperti itu akan penetrasi masuk ke pos itu atau memang tetap melanjutkan main di atas gitu loh Pak? Ya, saya pikir ada perubahan yang signifikan terkait dengan strategi penetrasi kita. Ya kita kembali lagi sebelum pandemi itu kita banyak bermain dominansi di menengah ke atas. Ya, setelah pandemi kita sudah mulai melakukan ya mengimbangi ya di segmen ini dengan kita bermain di menengah ke bawah, Pak. Menengah ke bawah kalau Bapak tanyakan kita akan konsentrasi ke depan kemana? Ya, kita akan bermain di 1,5 M ke bawah. Lebih sama lah kurang lebih kita ya. Nah, apalagi melihat data khususnya ya kita kan banyak dibantu Bapak ya data IPW ya ada ya setiap quarter Bapak memberikan data ya terlihat jelas bagaimana ya penetrasi penjualan ya mulai shifting kemana kelihatan ya, dari Pak, mungkin Q1 2022 banyak yang 500 juta ke bawah, kemudian Q2 ya banyak bergeser ya 500 sampai dengan ya 2M. Nah, Q3 bergeser lagi ya 500 sampai dengan 1M. Nah, ini kita pantau terus, Pak. Nah, itu membuat kita punya ya level of confidence yang amat tinggi pada saat kita memberikan ya pembiayaan KPR, Pak. Nah, saya pikir sinergi seperti ini ya tetap harus kita jaga sehingga wujud daripada peran serta kita masing-masing itu tetap positif, Pak. Dan kita at the end of goal-nya, Pak, kita bisa memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Betul, betul. Jadi teman-teman ini saya juga baru ngeh gitu. Jadi kalau sampai waktu tadi, Pak, gitu ya. Iya, Pak. Saya masih berpikir ini biasanya bermainnya di atas, Pak. Tapi ternyata dari sampai Welly, Bank BCA pun udah masuk penetrasi ke segmen menengah bawah, bahkan bawah. Tadi kita diskusi di 300 jutaan ke bawah pun ada gitu Pak ya. Betul. Jadi ini mungkin mematahkan stigma kalau BCA itu di kalangan mewah lah gitu ya. Dan tadi juga kita lihat udah primary udah masuk, secondary juga masih ada 50-50 bahkan ya. Dulu kan secondary lebih besar ya.
Jadi ini memang ini menarik nih, apalagi kalau kita bicara salah satu yang membuat pembeli nasabah baru KPR, Pak. Itu salah satu pertimbangannya pasti bunga. Iya, gitu kan betul, ya. Pak. Nah, oke Pak, ini mungkin kita mau tahu nih, Pak, ke depan ini Bank BCA ada program unggulan apa ya untuk apakah jadi gini mungkin. Pertama mungkin apakah itu tetap masuk ke milenial, akan dipenetrasi ke milenial lebih kencang lagi. Kemudian program apa, Pak? Kemudian apa kendala-kendalanya apa ya, Pak, bagi masyarakat yang mungkin bisa di-solve oleh BCA gitu, Pak? Ya, kita akan tetap komit bermain di masing-masing segmen. Semua akan main ya? Ya, jadi tadi menengah ke atas kita punya strategi sendiri, punya tim tersendiri. Nah, kemudian yang menengah ke bawah yang sedang mekar-mekarnya, ya kita tetap konsisten untuk lanjutkan, Pak. Nah, ini saya potong dikit. Timnya beda nggak, Pak, ya? Antara yang menservis menengah atas, menengah bawah beda pasti? Ya, pasti, Pak. Pasti beda ya? Area bermainnya juga beda, arenanya berbeda, timnya juga harus berbeda, betul. Pendekatannya juga berbeda, Pak. Nah oleh karena itu kita tidak bisa one fit for all. Kembali lagi perilaku betul. Daripada konsumen kan beda-beda. Nah disinilah saya melihat bagaimana BCA amat sangat konsisten dan berkomitmen tinggi untuk memenuhi kebutuhan atau solusi finansial daripada nasabah. Nah kembali lagi ke tadi, Pak, kita akan yang tadi mekar-mekarnya di segmen menengah ke bawah, kita akan tetap lanjutkan dengan berbagai strategi yang ada dan akan fleksibel, Pak, sesuai dengan perkembangan, perubahan dan juga tentunya kedua hal perkembangan dan perubahan ini akan membawa perubahan juga kepada perilaku konsumen. Nah, pada saat terjadi perubahan kami akan melakukan adjustment dengan cepat kita melakukan adjustment. Nah, kalau Bapak tanyakan program apa, sudah jelas kami akan melanjutkan strength point daripada kita. Salah satunya adalah memberikan suku bunga yang kompetitif dengan berbagai program promo. Kita akan lanjutkan contoh seperti yang kita jalankan di BCA Expoversary yang dimulai dengan 2,66, kemudian kita variasikan, Pak, dengan berbagai macam variasi bunga, fix 3 tahun, fix 5 tahun, kemudian fix and cap, fix 10 tahun, kemudian juga ada fix berjenjang, sehingga nggak langsung loncat gitu semua segmen ini bisa menikmati. Yang tadi Bapak sempat tertarik di 2,66 tadi, wah itu kan cuma 1 tahun, tidak, Pak, ada fix berjenjangnya. Berjenjang, fix 1 tahun 2,66, kemudian fix 2 tahun berikutnya berapa, fix 2 tahun berikutnya berapa, fix 3 tahun berikutnya, sampai ujungnya misal dia mau mengambil tenor 10 tahun, semuanya dengan kata lain adalah fix seumur kredit. Nah, kalau ngomong kendala, Pak, khususnya misalnya di segmen menengah ke bawah, khususnya lagi misalnya milenial atau zilenial yang Bapak bilang. Nah, kendala mereka itu bisa saja bagaimana untuk memenuhi angsuran yang ada. Nah, betul. Kita juga siapkan tadi tidak hanya berbasis strategi pricing, tapi kita juga mengembangkan fitur. Tadi mungkin kita sudah singgung bagaimana membuat angsuran ini turun. Nah, kita panjangkan jangka waktu kredit, Pak. Jangka waktunya ya. Nah, kemudian ada juga nasabah yang datang ke kita, sudah dipanjangkan, tetapi saya belum mampu nih, kurang sedikit nih. Dan saya misalnya angsurannya 3, sekian, tapi gajiku hanya bisa, penghasilanku hanya bisa memenuhi saat ini sekitar 3 juta, Pak. Tidak bisa 3,8 tadi. Bisa nggak kita penuhin? Kami juga sudah siapkan fitur angsuran terencana. Yang artinya kita sudah hitung, mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun kemudian dia akan mengalami kenaikan penghasilan. Nah, pada saat itu nanti kita akan adjust angsurannya menjadi 3,8. Saat ini kita penuhin dulu dengan yang angsuran 3 juta. Nah, hal-hal yang berbasis kepada customer centricity, betul, itu kita pelajari dan kita harus hadir di tengah-tengah daripada konsumen. Nah, kalau tidak, saya pikir tidak layak dan tidak sepantas BCA bermain di dalam industri pembiayaan KPR ini. Salah satu keunggulannya BCA memang itu, Pak, pelayanan sama komunikasi terjaga gitu, antara konsumen dengan banking staffnya gitu kan.
Pak, saya penasaran ini tadi. Ini kan bicara tadi biasa tuh IT ya, kemudian SDM. Di Bank BCA sendiri KPR digital itu perkembangan seperti apa, Pak? Ya. Kan ini semua udah bermain ya Bank, Pak ya? Pak Ali kelihatan bisa membaca pikiran saya. Tadi saya sudah menggebu-gebu, sudah ingin masuk ke sini, Pak. Ternyata Bapak sekarang sudah menanyakan hal ini. Kita udah segelombang, Pak. Ya, frekuensi. Gitu. Ya, jadi melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya, Pak. Langkah-langkah apa yang kita lakukan, strategi apa yang dilakukan? Salah satunya adalah bagaimana kita membuat nasabah itu mudah accessibility-nya, Pak. Nah, di kurun waktu 5 tahun terakhir ini, kami sibuk melakukan pengembangan berbasis layanan, ya khususnya berbasis teknologi dan digitalisasi. Tidak hanya KPR aja, Pak ya? Ya. Nah, memang kita di awal merasa bagaimana bisa ya, KPR kan ribet nanti, dokumennya banyak. Nah, sekali lagi, saya mendapatkan tugas yang begitu menantang. Kemudian saya juga bersyukur sekali disupport oleh tim yang luar biasa. Nah, kami melakukan pengembangan, Pak. Nah, kita pelajari, ya, muncul kesimpulan di kita bahwa KPR BCA saat ini KPR BCA yang mau repot, ya. Kemudian yang kedua, ya, KPR BCA yang anti ribet, Pak. Nah, dua ya tagline ini membuat kami ya berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik kepada nasabah dan masyarakat. Nah, hadirlah ya, kita lakukan pengembangan KPR accessibility-nya menggunakan digitalisasi. Ya, kita sudah launch, Pak, rumahsaya.bca.co.id. rumahsaya.bca.co.id. Nah, apa mudahnya, apa nyamannya, apa cepatnya, Pak? Nah, jadi nasabah ya yang tadi anti ribet tadi, Pak, dia tidak perlu datang untuk ya mengajukan KPR-nya ke bank, ke BCA. Respon market seperti apa, Pak? Sangat positif, Pak. Ya, numbers of pengunjung, ya, visitors yang masuk itu bertumbuh dengan signifikan. Saat yang ini melakukan dengan digital ya KPR-nya untuk dia mau gitu dengan dokumen-dokumen itu udah ada, Pak ya? Ya, sangat signifikan dan semua sudah kita siapkan ya one fit for all, Pak. Ya, one stop shopping ya, Pak, istilahnya. Jadi kita sudah launch, nasabah datang di situ lihat bisa melakukan penambahan knowledge-nya. Kira-kira apa sih KPR? Kerjasama dengan siapa sih? Bagaimana produk dan fiturnya? Bagaimana terms and condition-nya? Setelah dia pahamin, iseng-iseng saya mau simulasi. Masuk nggak ya kalau saya mau ambil KPR sekian? Oh, masuk nih. Nah, at the same time, Pak, dia tinggal klik lagi, rumah seperti apa? Kita sudah menggandeng partner kita di developer maupun broker untuk masuk di dalam website ini, Pak. Oh, kalau budget tadi yang sekian, setelah saya cek simulasi masuk, cocoknya di rumah ini nih. Nah, rumah itu nih. Nah, habis itu dia mau bertanya, bisa nggak? Kita juga sudah siapkan, Pak. Ya, chatbotnya kita, ya, apa yang ingin Anda tanyakan? Ya, nah dia bisa langsung lakukan di situ, ya selesaikan. Kalau oke, dia tinggal ajukan, Pak. Nah, kemudian pada saat dia ajukan, dia bisa e-tracking, Pak. Posisi status aplikasi saya itu ada di mana? Kalau by number berapa kali, Pak, yang masuk udah pengajuan digital ya? Saat ini kita kurang persentase lah. Ya, kita kurang lebih ya sudah hampir menyentuh 60%. Oh ya? Ya. Oh, oke. Ya, dalam 2 tahun terakhir ini pengajuan untuk kalau Pak Willy lihat, jadi gini, maksud itu dengan adanya digital ini, apa itu mempercepat yang tadi pertumbuhan KPR-nya itu, Pak? Artinya gini, maksud saya gini, kalau tanpa KPR digital, itu mungkin, dengan KPR digital, apakah itu juga yang membuat nasabah KPR pertumbuhannya naik gitu loh, Pak? Ada korelasi nggak ya? Korelasinya ada, ya, seberapa kuatnya kita sedang ukur, Pak, karena segmennya berbeda-beda. Iya. Tapi sampai 60% loh, Pak. Ya, penetrasi dari sisi aplikasi ya, Pak, yang mengajukan lewat digital. Betul. Kita quite happy sekali. Tentunya tidak bisa sampai 100%. Pasti, karena tetap kembali lagi, ya, nasabah, human being, tetap perlu layanan pro sentuhan. Betul, Pak. Tapi pengajuannya kan tetap
dengan mudah kan, hanya upload gitu aja ya. Ya, jadi kita membantu banyak, kita menyediakan sarana platform kepada nasabah-nasabah tercinta kita itu untuk dimudahkan. Yang tadi kita mau repot, kita anti ribet ya, supaya mereka merasa nyaman dan cepat, Pak. Nah, jadi betul. Ya, dengan demikian ya, lanjut tadi semua sudah kita sediakan di sana. Ya, ini membuat mereka merasa nyaman sekali berhubungan dengan BCA. Nah, saya pikir langkah ini akan tetap kita jaga dan kita lanjutkan terus untuk kita lakukan banyak improvisasi, ya, kita lakukan banyak development juga, Pak. Ya, teman-teman semua, jadi tadi kita bincang-bincang banyak dengan Pak Welly. Jadi ternyata Bank BCA ini melakukan penetrasi ke semua segmen ya. Tidak hanya kita bicara menengah atas, bicara segmen 500 juta ke bawah, bahkan 300 juta ke bawah pun Bank BCA melakukan penetrasi ke pasar itu ya. Dan kalau kita lihat tadi segmen milenial juga bertumbuh di sini, dan yang menarik tadi bahkan sampai 60% pengajuan KPR itu by digital nih. Ini luar biasa loh, karena memang kita mungkin trennya udah ke sana, Pak ya. Kita mau tahu nih Pak, mungkin sebagai closing statement dari Pak Welly, apa yang mau disampaikan ke teman-teman semua nih Pak ya? Saya nggak tahu apakah itu milenial, yang kolonial, semua nih Pak. Apa sih keunggulan BCA yang bisa membuat mereka merasa nyaman gitu loh Pak? Ya, saya pikir simpel saja Pak Ali ya. KPR BCA mau repot, kemudian KPR BCA anti ribet. Jadi, kalau untuk memenuhi kebutuhan properti dan kebutuhan pembiayaan KPR Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tidak lain dan tidak bukan KPR BCA jalan keluarnya. KPR BCA kuncinya. Luar biasa. Thank you loh Pak Welly. Thank you. Ini susah loh ketemu Pak Welly ini. Kita beruntung kita bisa sama tim di sini, udah banyak timnya yang mensupport Pak. Sorry ngerepotin Pak ya. Tapi thank you sekali lagi, thank you Pak. Mungkin kita nanti bisa kerjasama lagi, kita bisa membangun pasar properti yang lebih baik Pak ya. Ya, kita bergandengan tangan, kita wujudkan kebutuhan hunian masyarakat, kita penuhin, kita bantu bersama-sama Pak. Tos dulu Pak. Terima kasih. Tos Pak. Oke. Jempol. Thank you. Sukses BCA. Terima kasih Pak. Sukses semuanya. Ya.